Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Yayi TV, Yayasan Abu Yatim Indonesia, yang ada markasnya, markas besarnya di Jalan Majapahit, Prungkul, Semanding, Tuban. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, sudah selayaknya rasa syukur alhamdulillahirobbilalamin. Kita selalu pandai-pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya ini. Tidak ada yang layak kita pungkiri nikmat-nikmatnya Allah yang hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun. Ini bulan Desember 2021, tak lama lagi tahun ini akan meninggalkan kita dan masuk dengan tahun baru Masehi ini 2022. Masya Allah, tahun 2000 sudah 22 tahun kita tinggalkan. Sholawat serta salam sudah selayaknya lesan ini terbasahi oleh ucapan sholawat setiap hari, jika mampu setiap saat, atas rasa cinta dan terima kasih kita kepada junjungan kita Muhammad SAW, yang mana ada orang alergi Arab, kita justru menambahkan iman dan takwa kita mencintai Rasulullah yang berbangsa Arab. Al-Quran juga dengan tulisan Arab, kalam-kalam Allah tulisan Arab. Jadi jangan ikut-ikutan paranoid tentang Arab. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, saya bacakan selanjutnya ya, dan kita juga berdoa untuk guru-guru kita. Semoga ilmunya selalu bermanfaat bagi kita semuanya yang hidup di dunia ini, yang bisa mengerti kehidupan, bekal kehidupan untuk di akhirat itu karena guru-guru kita yang luar biasa. Saya ini pembaca ya, bukan bermaksud apa-apa. Saya baca, saya abadikan di channel Yayi ini agar saya bisa memutar kembali, mengingatkan saya supaya saya juga bisa belajar lagi dengan rekaman yang saya buat ini. Saudaraku yang dicintai oleh Allah, sebelum saya bacakan sedikit pencerahan yang berupa tulisan yang dibawakan oleh beliau ini, nanti namanya saya sebut di akhir ya. Beliau ini luar biasa. Kalau di acara-acara televisi Indonesia ini sudah sudah tidak asing lagi. Dan beliau adalah tokoh yang luar biasa dengan karya-karya beliau, buku-buku beliau itu dahsyat. Termasuk menulis di sekapur sirih di kitab Baitun Nubuwah ini. Kalau nggak salah kemungkinan besar masih sepuh Habib Muhammad Al-Hamid Al-Husaini dengan beliau. Dan keilmuan dua tokoh ini luar biasa. Saya bacakan sekapur sirih beliau. Nanti saya sebut namanya di terakhir. Siapakah beliau yang viral dan luar biasa ini. Semoga ilmu-ilmu dan kitab-kitab beliau bermanfaat bagi umat muslim, khususnya di Indonesia.
Sekapur sirih, maaf ya logat nanti mungkin perkataan atau kalimat yang saya baca ini tidak pas. Ya satu karena saya minim ilmu, kedua saya hanya membaca. Lah kemungkinan bacaan saya ini karena saya tidak begitu fasih membacakan logat Arab ya, namun saya cinta dengan kebangsaan Arab ini, bangsa Arab ini ya, bangsa Arab atau bangsa yang luar biasa yang di dunia ini bisa membuat kita semuanya ini bisa kenal Tuhan. Kalau enggak karena bangsa Arab kemungkinannya kita masih nyembah berhala mungkin ya, masih nyembah pohon-pohon dan mungkin juga tidak bisa menutup aurat. Sekapur sirih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fi fadlihi toma'at tomi'au wa ala wasi'i judihi awwalal muawwilun walahul qutratu bahiratu wal minnatu ghafiratu wal madatul di pasyato fil alamin wala yazaluna minhu yastamiddun ba'asya minal himamil aliyati ba'isul iqbali ala muwasalatinna ala muwasalatin niyatis sholihah. Maaf ya, ini karena ya gitu logat bahasa Arabnya belum ya, masih nol lah ya. Ala muwasalatin niyatis sholihah wal a'malil ibtigha'a wajhihil karim wa raghbatan fima yatarattabu ala dzalika minal fadlil azim wa na'imil muqimi wa shallatu wa sallamu ala asrafi abdi farobatu maaf abdin qarrabathu hadaratul ahadiyatu qurban la yushawihi fihi ghairuhu wa khassasathu inayatu rabbaniyatu bitakhsisin infarada bihi fawujudu kulhu yamudduhu nadharuhu wa yambasitu bihi khairuh sayyiduna Muhammad al-Badila as-sadiqu amin wa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Ini bahasa Arab ini belum saya mengerti artinya. Insya Allah beliau penulis ini mengagumi ya, setidaknya mengagumi tentang keluarga Nabi Muhammad. Jadi mohon maaf saya baca dan saya tidak akan edit apa adanya dari awal saya baca, walaupun tertatih-tatih ya. Saya mohon maaf sekali lagi kepada penulis Sekapur Sirih. Yang jelas artinya seperti ini lanjutannya. Yang penting kita mengerti maknanya. Tidak perlu ditutupi ya. Kita tidak boleh pakai topeng. Bisa ya dibaca, mengerti monggo. Umpamanya tidak ya bisa apa ya, memakluminya.
karena saya hanya ingin merekam ini sekapur sirih di Baitul Nubuwah ini. Buku Baitul Nubuwah ini saya baca juga untuk nanti teman-teman yang mau mendengarkan. Yang tidak mau mendengarkan jangan ya. Segala puji dan syukur bagi Allah yang limpahan karunia-Nya didambakan sebesar-besarnya dan yang kepemurahannya senantiasa dimohon oleh segenap umat manusia. Allah yang keagungan dan kekuasaannya tiada tertolak, tiada tertolak, tiada bertolak kalau di sini bahasanya. Yang rahmat karunia-Nya berlimpah ruah dan uluran kasih sayangnya tak pernah putus pada hamba-hambanya, dan selalu mohon dan berharap harapan setinggi-tingginya yang mendorong manusia mendapatkan diri kepadanya dengan segala niat baik dan amal kebajikan yang berkesinambungan. Tiada lain hanya demi beroleh keridhoannya dan demi beroleh uluran nikmat karunia-Nya yang tiada tara. Sholawat dan salam tertuju kepada Nabi dan Rasul-Nya Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia termulia yang olehnya didekatkan kepada keesaannya, zatnya, hingga tiada sesuatu yang menyamai kedekatannya dengan Allah. Tuhannya manusia termulia, Tuhannya ya, dengan Allah Tuhannya. Manusia termulia yang beroleh kekhususan inayah Rabbani sehingga seluruh alam wujud mengarahkan pandangannya kepadanya. Beliaulah junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bin Abdillah, manusia agung yang senantiasa berkata benar, jujur dan terpercaya. Semoga Allah melimpahkan sholawat dan salam kepada beliau, kepada segenap keluarganya, para sahabatnya, kepada semua umat manusia yang mengikuti petunjuk dan tuntunannya. Amin. Nah itu tadi arti yang saya bacakan bahasa Arabnya tadi kurang lebih doa. Ya, sekapur sirih diawali dengan luar biasa pengetahuan tentang Rasulullah. Berikutnya, kepustakaan Islam wajar bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas terbitnya buku Baitul Nubuwah, rumah tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karya Habib Muhammad Al-Hamid Al-Husaini. Pertama-tama kita dapat menilai karya ini sebagai buku sejarah yang amat kaya dengan informasi dan bahan rujukan utama yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedemikian kaya informasi itu sehingga tidak mudah ditemukan informasi baru berkaitan dengan apa yang disuguhkan atau yang sama nilainya dengan apa yang telah dihidangkan oleh penulis. Masya Allah. Kecuali keistimewaan tersebut, karya ini juga mempunyai nilai tambah lainnya, yaitu bahwa dari sela-sela uraiannya pembaca terkadang dapat menilai dan merasakannya sebagai novel ya. Imajinasi pengarang mampu membawa kita hidup di tengah gejolak jiwa para pelaku sejarah dengan melukiskan Nabi Muhammad SAW, para istri dan putra-putri beliau sebagai manusia. Walaupun amat agung dan anggun, namun keagungan dan keanggunan itu tidak mengantar mereka keluar dari jajaran kemanusiaan. Hal itu tergambar dalam sifat dan sikap mereka, antara lain sifat kecemburuan dalam batas yang dibenarkan oleh agama, serta cinta dan kasih sayang yang menyelubungi hati seorang suami dan ayah.
Buku ini yang memulai uraiannya dengan kisah kehidupan Bunda para nabi, hendak menekankan suatu prinsip yang diakui oleh para ulama bahwa para nabi lahir dari keturunan manusia-manusia pilihan, sebab faktor tersebut besar peranannya bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Pembicaraan buku ini mengenai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para istri dan putra putri beliau, tidak terlepas dari prinsip tersebut. Selama ini pada umumnya uraian para penulis buku tentang pernikahan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sekian banyak wanita atau istri beliau sering kali bersifat defensif atau pembelaan menghadapi berbagai tuduhan tidak fair dari kalangan sementara orientalis. Dalam buku ini penulis berupaya mengambil inisiatif mengubah pola itu dengan uraian yang bersifat ofensif. Hal itu tampak bukan saja dari uraian tentang kelembutan sikap Nabi Muhammad SAW terhadap kaum Hawa, termasuk para istri beliau sendiri. Sikap beliau yang demikian itu sungguh bertolak belakang dengan sikap kaum pria atau suami yang hidup pada masa itu. Bahkan jauh sesudahnya, penulis tidak hanya mengetengahkan pembuktian tentang sukses beliau memimpin sekian banyak rumah tangga, di mana masing-masing istri bersikeras ingin mempertahankan kebahagiaan rumah tangga dengan penuh kesetiaan dan keikhlasan. Ya, mohon maaf, bentar. Keikhlasan. Maaf. Sorry, nyampe mana nih? Mengetengahkan pembuktian bukti sukses beliau memimpin sekian banyak rumah tangga, di mana masing-masing istri bersikeras ingin mempertahankan kebahagiaan rumah tangganya dengan penuh kesetiaan dan keikhlasan, berkorban yang disuburkan oleh rasa kecintaan dan kecemburuan. Lebih dari kesemuanya itu ialah bahwa penulis mengemukakan pembuktian tentang kehidupan sehari-hari Nabi Muhammad SAW. Betapa banyak tokoh dunia yang apabila kehidupan pribadi di tengah keluarganya terungkap, ternyata benar bahwa mereka itu sangat jauh berbeda dengan penampilan mereka di luar. Tidak demikian kepada Nabi Muhammad SAW. Ucapan, perbuatan, sikap dan perilaku beliau direkam oleh banyak orang, termasuk para istri-istri beliau sendiri. Keteladanan beliau demikian kaya sehingga dibutuhkan sekian banyak orang untuk merekam kehidupan pribadinya. Karenanya wajar jika untuk keperluan itu dibutuhkan juga sejumlah istri dari rekaman mereka yang tertuang dalam berbagai riwayat dan hadis. Terbukti bahwa beliau adalah seorang pria yang bersih luar dalam. Mungkin itu merupakan salah satu sebab mengapa beliau diizinkan Allah mempunyai sejumlah istri. Sejarah mencatat tidak seorang pun di antara mereka yang meriwayatkan atau mengisyaratkan adanya kekurangan pada pribadi agung beliau Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun para ulama berbeda penafsiran mengenai cakupan makna Ahlul Bait yang oleh Al-Quran surat Al-Ahzab 33 ditegaskan bahwa Allah bermaksud membersihkan mereka dari noda dan dosa. Namun yang pasti dan telah disepakati oleh para ulama bahwa paling tidak yang dimaksud Ahlul Bait adalah para istri putra putri Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Habib Muhammad Al-Hamid Al-Husaini dalam karya tulisnya ini telah mencurahkan segala daya dan upaya untuk melukiskan sekelumit dari kebersihan mereka tanpa pengkultusan. Bahwa dalam buku ini mereka digambarkan sebagai manusia-manusia yang memiliki perasaan, cinta, dan kecemburuan sebagaimana yang lazim ada pada manusia biasa. Keistimewaan yang ada pada para istri Nabi Muhammad SAW adalah karena mereka mampu meredam kecemburuan sehingga tidak mengakibatkan pelanggaran-pelanggaran terhadap agama. Buku Baitun Nubuwah ini sungguh merupakan salah satu karya wajar dibaca oleh setiap keluarga yang mendambakan kedamaian dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Lebih-lebih dalam era melunturnya nilai-nilai kehidupan rumah tangga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada penulisnya kesanggupan lahir batin sehingga dapat menghasilkan lebih banyak lagi karya-karya tulis yang bermanfaat. Dan semoga pula Allah mengaruniakan kepadanya ganjaran berlipat ganda. Amin. Jakarta, Maret tahun 1993. Muhammad Quraisy Shihab. Nah, itulah sekapur sirih dari beliau, tokoh ulama Indonesia yang karyanya juga tidak kalah ya dengan karya-karya pendahulunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.